dan sifatnya lebih baik, masih tidak ada apa. Nah, terus itu udah ngomongnya kemana-mana, nggak jelek, itu banyak mudaratnya. Dan dosanya lebih besar lagi. Termasuk sholat maghrib. Kalau bisa maghrib jangan tidur setelah maghrib. Kalau nggak sengaja, sering tidur habis maghrib, ngeri. Apa ya? Gampang kena penyakit. Kalau orang itu suka tidur habis maghrib, gampang kena penyakit. Apalagi kalau orang itu niat jahat, bisa kena kita. Ibaratnya kalau udah tidur lo kena. Sebaliknya, kalau habis maghrib, kita nunggu isya, oke, sambil nunggu isya, selawat, tidur apa aja, dengan niat nunggu isya, itu ganjarannya luar biasa. Kayak orang ibadah 12 tahun, bayangin, satu maghrib sampai isya itu, dari maghrib sampai isya, setelah kita duduk baca Quran, baca rotib, atau wirid sambil nunggu isya. Ganjarannya ke orang ibadah 12 tahun. Sebaliknya, kalau ya sengaja sering tidur di maghrib, ini yang bahaya. Gerinya, namanya, apalagi sekarang ini macam-macam penyakit. Jangan jadi penyakit, ya jadi kebaikan. Ya, bisa ini luar biasa loh. Kalau sengaja kita diem, nggak tidur setelah isya, tidurnya di atas jam 12 malam. Oh bisa tiap hari, ini luar biasa. Bisa menerangkan kita punya hati dan gampang rezekinya. Allah kasih mudah rezekinya gitu. Dan hati kita diberi cahaya sama Allah. Kalau lihat nggak tidur karena Allah. Ngomong nggak, kita menyusahkan diri sendiri. Dianjurkan sama Rasulullah, suruh tidur. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, mendingan tidur. Demi kebaikan pribadi masing-masing. Maksudnya adalah perbincangan yang dibolehkan di selain waktu ini atau perbincangan yang sama saja antara dilakukan atau ditinggalkan. Sedangkan perbincangan haram atau makruh di selain waktu ini, maka hukumnya lebih haram, bahkan lebih haram hukum. Kalau kita bicara yang jelas, dan lebih makruh jika dilakukan pada waktu ini. Setelah sholat isya, adapun perbincangan dalam kebaikan seperti mempelajari ilmu, menuturkan kisah-kisah orang-orang soleh dan akhlak terpuji, perbincangan bersama tamu, ada tamu, bersama orang-orang yang punya keperluan dan semacamnya masih dibolehkan, tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan. Begitu juga dengan perbincangan karena adanya halangan atau karena adanya suatu kejadian, dan hal itu tidak makruh. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menunjukkan semua yang kami sebutkan ini. An Abi Barzah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaru anna ma qabla isya wal hadisa ba'daha, yang artinya Rasulullah bersabda tidak suka tidur sebelum isya dan berbincang setelahnya. Tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka berbincang setelah isya. Dan Rasul dulu, subhanallah, sering diakhiri isyanya sebelum sengaja diakhiri. Saya ingat waktu zaman masih di Malim, Jawa jadi begitu. Udah isya, udah santai duduk bicara tentang agama sampai agak malam,
baru Isya pada Isya. Nah, setelah Isya itu seperti ada dua pilihan yang Bapak kasih. Mau duduk disilakan, mau tidur disilakan. Demi kebaikan. Kalau kita tidak bisa jaga kita punya diri, ini yang bahaya. Yang difajarkan dikit-dikitnya loh. Ya, ada dikitnya. Ini yang bahaya. Padahal ngeluhnya itu dari dia punya perbuatan sendiri. Tidak semakin baik, semakin dosa. Bahkan bisa semakin jauh sama Allah Ta'ala. Ini yang bahaya. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita bisa, siapa yang jauh. Saya ingat di depan rumah saya di Surabaya. Setiap habis Isya, habis maghrib, itu anaknya dikumpulin. Tidak laki, tidak perempuan. Sama apa ini? Semoga ada istrinya. Setiap hari. Anaknya itu 11. Perempuannya 8. Lakinya itu 3. Wah subhanallah. Gak ada yang susah itu. Sekarang udah masing-masing enak itu. Apa ibunya udah meninggal. Sekarang udah masing-masing. Kalau orang merhatikan aturan Allah Ta'ala, lebih penting kan agama Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak ada yang sia-sia. Jangan bukan maghrib keluar dari kemana nggak tahu. Ini yang bahaya. Kalau ada apa-apa mau nyariin siapa? Kalau bisa menjelang sore kalau bahaya. Menjelang maghrib jangan boleh, kalau kita punya anak kecil jangan boleh di luar. Suruh masuk. Kalau bisa suruh keluar setelah Isya. Oh dia bisa ngaji, kalau kita bisa ajarin ngaji anak itu. Jangan dikeluarin waktu habis maghrib. Jadi, kita tahu kenapa kalau orang itu habis sebelum maghrib suruh masuk anak-anak itu. Jin Ifrit itu turun. Kita tahu Jin Ifrit. Jin Ifrit itu jahat-jahatnya jin. Jin yang paling jahat itu Jin Ifrit. Kalau sampai anak ini kena hawanya Jin Ifrit, jangan sampai. Kalau rusak ya keturunan. Kalau dia berani sama orang tua, tiga anak yang durhaka, hawanya Jin Ifrit. Orang kalau sudah disukai sama Jin Ifrit, susah sembuhnya. Bahwa kita tuh bahwa kita kena itu. Dia tahu kalau orang datang menyerahati, dia pergi. Sebetulnya seorang itu waras. Yang nyerahati pergi, masuk lagi. Ada itu teman saya, sampai mati. Ini bahaya. Perhatikan kalau bicara. Di dalam hari sunnah. Kalau bisa jangan keluar sampai Isya. Isya atau Isya. Kalau bisa suruh tidur. Lalu kita ini. Misalkan kalau bisa hari, kalau bisa ada kerjaan. Duduk di rumah. Dia sendiri. Dia berdua sama istri. Kalau punya sama anak. Boleh kayak mau ngaji, mau jarotin. Tinggal dia tunggu Isya. Ini sangat luar biasa. Itu bisa bayangkan. Kalau sehari dapat pelajaran, itu orang ibadah 212 tahun. Sebulan berapa? 300 tahun lebih. Ini celengan akhirat. Tidak bedanya kalau orang itu sholat fajar. Kenapa kok dikatakan fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya? Di sini terkandung makna yang luar biasa. Orang kalau rutin fajarnya, hatinya dikasih besar sama Allah Ta'ala. Tidak condong sama dunia. Soalnya hati itu seperti orang kaya hatinya. Dan alhamdulillah akan susah orang itu. Ada aja jalan keluar lokasi. Kalau orang mau istiqomah dalam fajar, usahakan
berarti itu masih muda, berarti itu usaha. Jangan dilepas itu. Ya, kalau kita salah satu aja kita bisa jalanin, itu luar biasa. Artinya usahakan salah satu mereka itu kalau kita bisa jalanin, jangan dilepas itu. Rutin. Allah akan jadi kebaikan berarti. Di sini jelaskan bahwa hukumnya itu makruh. Itu sebelum isya. Dan yang kedua, makruh berbidang-bidang setelah isya. Itu makruh, tidak baik. Jadi cara yang baik. Kalau bisa bicara yang baik dengan tidur ya. Pada ngobrol tidak jelas. Al-Hafiz Al-Maqdisi meriwayatkan secara marfu dari hadis Aisyah, tidak boleh berbincang malam selain untuk 3 orang yang sholat, 3 orang yang musafir atau pengantin. Pengantin itu berarti ada dibuat itu bisa. Ya, atau musafir, saya masih di tamu, wajar tidak boleh. Dan An-Nawawi berkata, ulama menyepakati makruh berbincang-bincang setelah isya, kecuali berbincang dalam kebaikan. Dan dari Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah sholat isya di akhir kehidupan beliau. Setelah salam beliau bersabda, tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah sesungguhnya setelah 100 tahun tidak akan ada seorang pun yang tersisa di muka bumi ini dari mereka yang hidup pada hari ini. Artinya, jangan sampai kita punya ibadah menyesal. Nah itu sudah kembali ke Allah, ujungnya nyesal. Karena orang begini, kalau kembali ke Allah dari hidup lagi. Dia akan beribadah, paling banyak beramal. Dan itu tidak mungkin. Dan ini sering diingatkan sama Rasulullah. Untuk kita bisa berpikir masalah ini. Kalau kita bisa dulu ke satu masalah, insya Allah. Dan kita akan berusaha. Insya Allah akan jadi baik. Kalau kita tidak mau berpikir ke situ, tidak jadi jalan untuk kebaikan, tidak akan ketemu kebaikan. Sampai kapan dia akan berubah. Dan boleh berbincang setelah isya untuk kebaikan. Kedua, mukjizat Nabi. Kalau ulama sepakat bahwa Abu Tufail Amir bin Batsila adalah sahabat yang meninggal dunia paling akhir. Ia meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Itulah penghujung 100 tahun dari sahabat Nabi SAW. Dan dari anak. Bahwa mereka menunggu Nabi SAW. Lalu Nabi datang kepada mereka hampir separuh malam. Lalu beliau sholat mengimami mereka, yaitu sholat isya. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau bersabda, ketahuilah orang-orang yang sudah sholat lalu mereka tidur, dan sesungguhnya kalian akan senantiasa dalam hitungan sholat selagi kalian menunggu pelaksanaan. Terus tiduran itu terhitung pahalanya kehitung sampai waktu kita keluar bisa. Karena kita akhirin dulu dari bapak begitu bisa selalu akhir tidur jam 1 jam 2 baru sholat. Kenapa kok begini? Bapak itu berharap biar anak-anak itu dapat kebaikan dari waktu yang menunggu tadi.
Nggak mau betul-betul orang yang sehat, yang dia mencari kebaikan. Setiap langkah dia cari kebaikan itu beriman. Akan sudah. Kalau orang selalu mencari kebaikan, akan ketemu kebaikan. Sebaliknya, kok dia diam-diam tidak cari apa-apa, dia tidak ketemu apa-apa. Itu apa itu? Kalau ngajarin begitu, gak ada itu. Ini sebenarnya. Mereka nggak ada yang tahu masalah itu. Jadi kalau dibuka kitabnya baru dijelasin, baru mereka tuh paham. Kadang itu membantu dalam sistem. Tapi subhanallah, ada kenikmatan tersendiri yang Allah kasih. Selama awal dunia tidak ada semua tergantung lihatnya. Tidak tidur, sisa sengaja tidak tidur karena Allah Ta'ala nunggu sudah di atas 12, lalu kita istirahat. Ini luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bisa merasakan ya? Tidur, bangun fajar, enggak tidur ya. Dengan umur yang ada ini, jangan berarti kita sia-sia. Setiap kebaikan sekecil apapun, kok bisa kita jalankan karena Allah. Karena setiap kebaikan, kalau kita niatkan karena Allah, jatuhnya ibadah. Sekecil apapun kebaikannya, kalau kita niatkan karena Allah, jatuhnya ibadah. Artinya, kalau kita paham gak ada yang sia-sia hidup ini. Kalau orang tuh memahami dalam kehidupan ini. Dan bedanya kalau dia orang luar, orang suami dari nafsa. Ini sangat luar biasa. Dia melangkah dari rumah karena Allah untuk menafkahi dia punya keluarga. Langkahnya langkah jihad, dan jihad yang besar. Tidak bedanya kalau dia datang pulang dari rumah kemari, niat ngaji karena Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya kamu melangkah dalam kemuliaan. Itu bisa bayangkan. Malaikat yang dimuliakan Allah itu rela dia. Saya jadi ini sama orang-orang yang mencari ilmu di jalan Allah. Saking mulianya. Ini pentingnya orang memahami sesuatu dan dia bisa menjalankan dengan benar. Kalau kita tak mikir, kita nggak tahu. Ya, kalau dia asal urip, alhamdulillah. Apa bedanya sama kebo? Akan dikurang. Asal urip, pikirannya nggak jalan. Orang tuh mau berjalan pikirannya insya Allah. Anak ingat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini, subhanallah, Imam dari kecil, dari 29 tahun sudah hafal Quran. Bayangin. Gurunya dia Imam Hambali. Dia sering berkunjung, tanya gurunya. Dan Imam Hambali punya anak perempuan. Anak itu penasaran sama Imam Syafi'i ini. Soalnya bapak Imam Hambali itu kok dia sama anaknya bahwa ini orang-orang luar biasa. Jadi anaknya itu penasaran. Sejauh mana itu orang? Dia katakan sama abahnya, orang yang luar biasa. Waktu itu datang dia ke tempat Imam Hambali, sengaja gak tidur itu anaknya, diintip sampai pagi. Ternyata menurut dia gak ada yang istimewa. Dia duduk, tidur di lantai, duduk aja. Ngomong sama abahnya, "Bah, apa itu yang abah katakan? Orang yang luar biasa, orang yang pandai, yang ilmu yang luar biasa." Nah, semalam saya perhatikan, tidak ada yang kerjain yang penduduk doang. Waktu sholat baru dia ambil duduk, dia sholat. Apa yang itu dikatakan luar biasa? Apanya diem? Imam Hambali diem. Tidak lama datang Imam Syafi'i. Ditegur. Apa benar? Apa yang dikatakan anak? Apa jawab Imam Syafi'i? Alhamdulillah.
dalam semalam dia bisa memecahkan 60 kali masalah hukum. Bayangin, dengan duduknya itu, nggak tidur. Panggil anak kita baru paham. Jadi orang itu jangan muda itu dia meremehkan orang. Ya, istilahnya hati-hati. Kita ini jangan nyebelekin orang. Jangan gampang kita meremehkan orang, hati-hati. Ini bahaya bagi kita. Karena di sini ada sunatullah. Kalau berbalik kita mau apa? Artinya kita ini selalu disuruh sangka baik, disuruh berbuat baik, disuruh berpikir yang baik, biar kebaikan itu kembali pada diri kita. Sebaliknya, kita dengan mudah nilai orang dengan satu dijelekan. Ini bahaya buat kita. Akan kembali pada diri kita. Di samping ngotorin hati kita, ngotorin pikiran kita, ngotorin hati kita. Itu mau apa kita ini? Ujungnya kita nyesel. Ya, jangan jadi orang kalau istiqomah dalam kebaikan ya. Amin. Selama hidup kita inginnya untuk berbaik. Ya, untuk dapat ridho Allah. Kembali kepada Allah, insyaallah surga kembali. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Manan ya Qadim al-Ihsan فأرجوني وليجد لنا بالكبرى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله يا سبحاني زد لنا بنوراني بالولي برباني شهد القدير الجيلاني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا الله يا الله بها يا الله الهادمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Amin.
آمين. الله لا إله إلا الله ربنا من قلوبنا إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله العالمين. Ahmad ada Ahmad? Ada.